Shalom untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan melaporkan laporan bacaan saya yang berjudul Studi Kritis Terhadap Power Encounter yang ditulis oleh Nicholas Kurniawan. Yang dibahas dalam tulisannya ini berkaitan dengan kepercayaan animisme, yaitu suatu sistem kepercayaan bahwa keberadaan spiritual atau spiritual being dan kekuatan spiritual atau spiritual force memiliki kuasa atas kehidupan manusia yang tampak sudah punah sebagai suatu aliran agama, namun sebagai suatu sistem kepercayaan. Paham ini meluas secara luar biasa dan bersanding dengan agama-agama besar yang ada. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih melayani orang-orang untuk dapat dibebaskan dari ikatan kuasa atau kepercayaan animisme tersebut? Dikatakan bahwa analisa sementara untuk melayani orang-orang dalam konteks animisme dapat dilakukan dengan jalan praktik power encounter. Lalu, apa pandangan firman Tuhan mengenai ini? Maka pada kesempatan ini akan dibahas dan mencoba merespon power encounter dari sudut pandangan Alkitab sebagai dasar ontologisnya. Selanjutnya, definisi power encounter. Yang pertama, menurut Alan R. Tippett. Tippett sendiri dalam pelayanannya di Polynesia tidak menjelaskan dengan rinci mengenai definisi power encounter ini, karena yang ia lebih tekankan adalah pada pengalaman dalam berjumpa dengan kuasa-kuasa yang dipegang oleh kaum animis dan hasil yang diperoleh dari pelayanannya di Polynesia Selatan itu. Lalu yang kedua, menurut Timothy Combs. Menurut Combs, power encounter adalah sebuah pengalaman pertempuran rohani yang mengekspos dan memanggil kuasa-kuasa kegelapan dalam bentuk-bentuknya yang beragam untuk menuntut pertanggungjawaban mereka dengan tujuan menyatakan identitas dari Allah yang benar yang akan menghasilkan sebuah pengetahuan tentang dan kesetiaan kepada ketuhanannya oleh mereka yang hadir. Dari definisi ini tampak sekali adanya sikap ofensif dan reaktif terhadap kuasa kegelapan itu. Lalu yang ketiga, menurut Ed Murphy. Murphy menjelaskan bahwa power encounter sering disamakan dengan peperangan rohani, pengusiran setan, bahkan sering disamakan dengan penginjilan. Selanjutnya, Murphy mendefinisikan power encounter sebagai sebuah titik krisis perjumpaan dalam peperangan rohani yang terus berlangsung antara dua kerajaan supranatural yang tujuannya adalah untuk kemuliaan Allah atau untuk yang bukan Allah dan ketaatan ke manusia kepada Allah atau kepada yang bukan Allah. Dia juga menjelaskan bahwa memang power encounter adalah sebuah titik krisis dalam peperangan rohani. Sehingga dengan demikian maka peristiwa ini bukan suatu keadaan yang menjadi jalan keluar untuk mengatasi kekacauan orang-orang yang melakukan pelayanan mengatasi kuasa kegelapan. Namun tetap karakter ofensif mungkin saja terjadi karena dalam keadaan krisis akan mudah sekali orang menjadi ofensif. Lalu selanjutnya, perkembangan power encounter. Istilah ini muncul dari pengalaman Alan R. Tippett dalam pelayanannya di Polynesia Selatan. Lalu Gayle Van Renen mengatakan bahwa pendekatan power encounter oleh Tippett adalah yang paling tepat dalam melayani kaum animis. Hal ini sudah terbukti secara empiris dalam pelayanan di Polynesia Selatan, khususnya di Tahiti. Power encounter telah dipraktikkan oleh banyak misiolog sejak promosi pertama oleh Alan R. Tippett. Bahkan dalam Willowbank Conference tahun 1978 yang disponsori oleh Lausanne Committee for World Evangelization, dikatakan bahwa pertobatan itu melibatkan sebuah perjumpaan dengan kuasa atau power encounter. Dalam perkembangannya, gerakan power encounter ini menjadi lebih berani dan makin agresif. Selanjutnya, Maurice Cerullo yang melalui bukunya You Know How to Defeat Satan memaparkan tentang 4 senjata peperangan ofensif dengan setan, yaitu 2 syafaat, ucapkan firman Tuhan, mengikat dan melepaskan, berpuasa dan beriman. Nah, dalam konteks Indonesia sendiri, pelayanan berbentuk power encounter ini melanda banyak gereja-gereja tertentu dan berbagai bentuk kebanggaan rohani yang menekankan pada demonstrasi adu kuasa dengan kuasa kegelapan dibandingkan dengan menyatakan kuasa Kristus itu sendiri yang seharusnya menjadi yang terutama. Lalu selanjutnya, tinjauan Alkitab terhadap power encounter. Dalam tulisannya ini dikatakan bahwa power encounter ini lemah di dalam dasar ontologisnya karena lebih mengacu pada aspek-aspek empirisnya
yang kemudian diperlakukan sebagai hal yang mutlak. Sehingga ada beberapa bagian Alkitab yang dianggap sebagai power encounter, yang dianggap sebagai dasar ontologis menurut para pelakunya untuk tetap mempraktikkan bahkan melestarikan gerakan power encounter ini. Nah, bagaimana pandangan atau peristiwa-peristiwa dalam Alkitab yang dianggap sebagai power encounter? Yang pertama, peristiwa Elia di Gunung Karmel. Menurut Kams, peristiwa di Gunung Karmel itu suatu bukti adanya peristiwa power encounter pada zaman perjanjian lama antara umat Tuhan dengan pengikut iblis. Adanya konfrontasi yang menuntut pertanggungjawaban dan mengekspos kuasa Baal, sehingga akhirnya dapat dikalahkan oleh serangan kuat dari Nabi Elia yang agresif dan ofensif. Namun, bila diperhatikan dalam konteks peristiwa yang terjadi di Gunung Karmel, peristiwa dilatar belakangi oleh adanya dosa penyembahan berhala yang mana memunculkan para nabi Baal yang cukup berpengaruh pada waktu itu. Elia sendiri diutus oleh Tuhan untuk melayani bangsa Israel yang dipengaruhi oleh Raja Ahab yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dengan beribadah kepada Baal. Lalu selanjutnya yang dianggap sebagai power encounter yaitu tulah-tulah di Mesir. Para praktisi power encounter menganggap bahwa peristiwa tulah di Mesir yang terjadi itu secara sistematik menyerang satu demi satu dewa yang dimiliki oleh Mesir, sehingga dengan demikian benarlah bahwa ini merupakan suatu demonstrasi adu kuasa yang besar-besaran dan terjadi secara massal. Akan tetapi, dalam dialog dengan Firaun sebelum itulah itu diberikan, Tuhan sama sekali tidak ada indikasi bahwa Musa harus bersikap menyerang secara ofensif terhadap kuasa dewa-dewi Mesir, tetapi dia hanya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Hal ini tampak sekali dari setiap ungkapan yang muncul dalam setiap peristiwa tulah pertama sampai ke-10, yaitu selalu diawali dengan kalimat berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Lalu selanjutnya, Gideon menghancurkan mesbah Baal dan membangun mesbah bagi Tuhan. Peristiwa ini Gideon dianggap oleh para praktisi power encounter telah berhasil melakukan encounter dengan kuasa Baal dan telah memenangkan peperangan itu. Namun, konteks kitab Hakim-Hakim adalah tentang keadaan bangsa Israel setelah kematian Yosua, di mana Israel kerap kali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, yaitu praktik penyembahan berhala. Karena itulah Tuhan membuka dan menyatakan tangannya melawan mereka. Setiap kali mereka melakukan kejahatan, maka malapetaka menimpa mereka. Tetapi Tuhan memanggilkan hakim-hakim untuk melakukan tugas penyelamatan. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, Yesus mengusir setan. Praktisi power encounter menganggap bahwa peristiwa Yesus mengusir setan merupakan pertempuran dua kerajaan, dan setan digambarkan seperti orang kuat yang diikat, dan Yesus seperti seorang yang lebih kuat sehingga mampu mengikatnya. Peristiwa pengikatan kuasa kegelapan ini adalah peristiwa menunjukkan adanya suatu adu kekuatan yang dahsyat antara kuasa Yesus dengan kuasa setan itu. Namun dalam perikop ini, konteks pembicaraan mengenai pengikatan setan itu semata-mata hanya suatu perumpamaan atau analogi yang tidak dapat diperhatikan secara harafiah. Istilah ini kerap kali digunakan dalam pelayanan terhadap kuasa kegelapan dan lalu disebut sebagai power encounter. Dalam peristiwa ini, Yesus mengusir setan dengan jalan menyembuhkan orang buta dan bisu. Tidak diceritakan di situ dengan rinci bahwa Yesus melakukan tindakan yang melawan kuasa gelap dengan berteriak atau mengusirnya. Sikap Yesus jelas yaitu proaktif dan bukan reaktif. Yang menjadi inti dari peristiwa ini sebenarnya bukan pada tindakan Yesus mengusir setan, tapi kepada dialog dengan orang Farisi. Lalu yang kelima, Yesus mengusir roh jahat. Dalam peristiwa pengusiran roh jahat di Gerasa, Yesus dianggap melakukan peperangan secara ofensif dengan kuasa legion. Dalam bagian ini tampak adanya interaksi dengan roh jahat seperti suatu dialog komunikatif antara Yesus dengan roh-roh jahat. Ini yang dijadikan dasar kuat bagi para praktisi power encounter yang menganggap bahwa langkah-langkah yang dilakukan Yesus dapat dilakukan oleh setiap orang Kristen untuk melayani orang-orang yang diikat kuasa kegelapan. Alkitab dengan jelas menerangkan bahwa ada kuasa kosmik yang dapat memanifestasi dalam rupa-rupa bentuk. Karena begitu ragamnya kuasa yang ada di dunia ini, maka yang lebih dibutuhkan adalah bukan cara untuk melawannya, tetapi hikmat untuk membedakan kuasa-kuasa itu. Dalam hal ini, perlu ada kepekaan rohani yang berasal dari relasi pribadi yang dekat dengan Tuhan, serta berdasarkan suatu keyakinan kemenangan Kristus mengatasi kuasa-kuasa tersebut. Bila dibandingkan dengan
konsep kuasa menurut paham animisme yang erat kaitannya dengan konsep kuasa dalam konteks power encounter, jelas sekali terjadi perbedaan yang mencolok antara keduanya. Yang pertama, kuasa kosmik dalam Alkitab jelas ada hal ihwalnya dan ada akhirnya, yaitu akan takluk di bawah kuasa Kristus. Sedangkan kuasa kosmik dalam paham animistis tidak jelas dari mana dan bagaimana nasib akhirnya. Kedua, kuasa kosmik dalam Alkitab bukan sekedar sebuah kekuatan supranaturalisme yang jahat, tetapi menunjukkan suatu pengertian kuasa yang lebih luas daripada itu. Sekian hasil dari pemaparan laporan bacaan saya. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.